Di dunia psikologi sendiri, untuk memahami atau menjelaskan suatu fenomena tertentu, memerlukan pendekatan yang memiliki konsep, teori, serta metode yang disebut aliran. Aliran di dunia psikologi ada banyak macamnya, salah satunya adalah aliran psikoanalisis. Berikut adalah tokoh-tokoh psikologi yang menganut aliran psikoanalisis. Yang pertama adalah Sigmund Freud, selaku pendiri aliran psikoanalisis. Freud membagi level mental life menjadi 3, conscious, pre-conscious, dan unconscious. Lalu membuat teori gunung es yang terdiri dari id, ego, serta superego. Lalu membagi stage of development jadi 5, oral, anal, phallic, latent, serta genital phase. Dan juga menjelaskan tentang mekanisme pertahanan diri atau disebut dengan defense mechanism. Selanjutnya adalah tokoh Alfred Adler. Dalam psikologi individual, Adler menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berjuang untuk mencapai tujuan hidup. Selain itu, Adler percaya bahwa perilaku manusia lebih dipengaruhi oleh tujuan masa depan daripada trauma masa lalu, serta menjelaskan tentang pentingnya konteks sosial dalam membentuk kepribadian seseorang. Tokoh selanjutnya adalah Carl Gustav Jung. Dalam psikologi analitik, Jung memperluas teori Freud dengan menambahkan unconscious collective yang berisi pengalaman bersama umat manusia sepanjang sejarah. Jung juga membuat konsep tentang pola atau citra universal yang terdiri dari persona, shadow, anima atau animus. Selanjutnya, Jung membagi kepribadian ke dalam 4 fungsi utama, yaitu pemikiran, perasaan, intuisi, serta sensasi. Selain psikoanalisis klasik, terdapat juga psikoanalisis sosial. Karen Horney menjadi salah satu tokoh yang menganut aliran psikoanalisis sosial. Ia mengemukakan tentang teori kebutuhan neurotik. Ia juga mengkritik terhadap pandangan Freud. Menurutnya, bukan dorongan seksual, tetapi kebutuhan sosial seperti rasa aman, cinta, dan penerimaanlah yang berperan membentuk kepribadian seseorang. Horney menekankan pentingnya hubungan sosial dalam perkembangan kepribadian. Ia percaya bahwa hubungan awal yang tidak memuaskan dengan orang tua menciptakan kecemasan dasar yang bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Selain Horney, Erich Fromm juga menjadi salah satu tokoh yang menganut psikoanalisis sosial. Fromm mengemukakan bahwa terdapat 5 kebutuhan mendasar manusia, antara lain relatedness, transcendence, rootedness, sense of identity, dan frame of orientation. Fromm percaya bahwa perasaan kecemasan yang mendalam terkait dengan keterasingan dapat mendorong individu untuk mencari cara untuk menghindari kebebasan yang mereka miliki. Beberapa mekanisme of escape antara lain authoritarianism, destructiveness, dan conformity. Yang selanjutnya ada Erik Erikson yang mengikuti aliran psikoanalisis. Dan dia mencetuskan teori tahap perkembangan psikososial yang merupakan pembagian tahap-tahap berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia, seperti bayi, balita, usia bermain, usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa, dan usia lanjut. Dan masing-masing memiliki tugas perkembangan sendiri yang bersifat psikososial. Selanjutnya ada Abraham Maslow, yang dimana dia menganut aliran psikologi humanistik. Hierarchy of needs adalah kebutuhan fisiologi manusia, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan merasakan kasih sayang, kebutuhan mendapatkan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya ada Carl Rogers yang juga menganut psikologi humanistik. Ada 3, yaitu person-centered theory, yang kedua psikoterapi, dan yang ketiga ada the person of tomorrow. Person-centered theory ialah merupakan terapi yang didukung oleh lingkungan yang kondusif. Dukungan ini mencakup penerimaan tanpa syarat, empati, dan kejujuran dalam hubungan. Yang kedua ada psikoterapi, yakni merupakan terapi yang berpusat pada klien, menekankan hubungan egaliter antara terapis dan klien, dengan fokus pada empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian. Lalu yang ketiga ada the person of tomorrow, yang merupakan seseorang yang mampu beradaptasi dengan perubahan, memiliki keterbukaan terhadap pengalaman baru, keaslian, dan keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Selanjutnya ada Rollo May yang menganut aliran psikologi eksistensial yang membahas bagaimana manusia menghadapi keberadaan di dunia atau being in the world, ketakutan atau ketiadaan atau non-being, cinta dan keinginan, kebebasan dan takdir, kecemasan, dan rasa bersalah. Selanjutnya ada Micre and Costa yang dimana mereka menganut aliran ocean. Openness to experience, mengukur sejauh mana seseorang terbuka terhadap hal-hal baru, pengalaman, dan kreativitas. Lalu yang kedua ada conscientiousness, yang dimana seseorang mencerminkan tanggung jawab dan kerapihan. Yang ketiga ada extraversion, berkaitan pada energi, kepercayaan diri, dan interaksi sosial. Yang keempat agreeableness, mengukur hubungan interpersonal seperti empati dan kerjasama.
Lalu yang terakhir ada neuroticism, mengukur kestabilan emosi seseorang dan kemampuannya dalam menghadapi stres. Selanjutnya ada Gordon Allport, seorang psikolog asal Amerika yang lahir pada tahun 1897 dan meninggal pada tahun 1967. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam psikologi kepribadian dan punya banyak ide menarik tentang bagaimana kepribadian manusia terbentuk. Menurut Allport, kepribadian itu adalah gabungan dari sifat-sifat fisik dan mental seseorang yang terus berkembang. Ini yang membuat setiap orang itu unik dan berbeda. Allport membagi ciri-ciri kepribadian menjadi 3, yaitu yang pertama, cardinal traits adalah sifat yang sangat dominan. Misalnya, seseorang yang dikenal ambisius karena sifat itu mempengaruhi hampir semua hal dalam hidupnya. Lalu, central traits adalah sifat-sifat utama yang sering dikenali orang lain, seperti jujur atau ramah. Lalu yang ketiga ada secondary traits, adalah sifat yang muncul hanya di situasi tertentu, misalnya pemalu saat berbicara di depan umum. Allport menggunakan 2 cara untuk mempelajari kepribadian. Yang pertama ada ideografis, yaitu fokus mempelajari keunikan setiap individu, dan nomotetis, yaitu mencari sifat-sifat umum yang dimiliki banyak orang. Allport juga punya teori menarik yang disebut functional autonomy. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi kita bisa berubah. Misalnya, awalnya kita belajar melukis karena tugas sekolah, tapi lama-lama jadi suka menggambar karena benar-benar menikmatinya. Kontribusi Allport dalam psikologi yaitu Allport mempelajari prasangka sosial atau bagaimana orang bisa punya pandangan negatif terhadap kelompok lain. Ini jadi salah satu kontribusi pentingnya di bidang psikologi. Lalu selanjutnya ada Hans Eysenck yang merupakan psikolog terkenal yang lahir di Jerman pada tahun 1916 dan pindah ke Inggris. Dia dikenal karena penelitiannya tentang kepribadian yang menghubungkan psikologi dengan biologi. Teori Eysenck tentang kepribadian disebut PEN yang terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu yang pertama psychotism yang berhubungan dengan sifat kreatif, agresif, atau impulsif. Lalu selanjutnya ada extroversion, yaitu orang yang suka bersosialisasi, aktif, dan senang dengan keramaian. Lalu yang terakhir ada neuroticism, yaitu menggambarkan tingkat kecemasan, ketidakstabilan emosi, atau stres seseorang. Seperti kata Eysenck, kepribadian dipengaruhi oleh genetik dan sistem saraf. Misalnya, orang ekstrovert punya aktivitas otak yang lebih rendah di sistem retikular. Jadi, mereka suka mencari stimulasi. Lalu, orang yang neurotik lebih sensitif terhadap rangsangan emosional karena sistem limbiknya lebih aktif. Menurut Eysenck, kepribadian memiliki struktur bertingkat. Di atas ada super traits seperti psychotism, extroversion, dan neuroticism. Di bawahnya ada traits atau sifat spesifik seperti suka tantangan atau ramah. Kemudian, ada kebiasaan dan perilaku sehari-hari. B.F. Skinner adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1904 dan meninggal pada tahun 1990. Dia dikenal sebagai tokoh utama dalam psikologi behaviorisme yang fokus pada bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku. Skinner mengembangkan teori yang disebut operant conditioning atau pengkondisian operan. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kita dipengaruhi oleh konsekuensi yang muncul setelahnya. Ada 3 komponen utama dalam teori ini. Yang pertama ada reinforcement atau penguatan, membuat perilaku lebih mungkin terjadi lagi. Untuk positif, yaitu memberi hadiah seperti pujian saat anak menyelesaikan PR. Untuk negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya berhenti memarahi setelah seseorang melakukan tugasnya. Lalu ada punishment atau hukuman, yaitu membuat perilaku lebih kecil kemungkinan terjadi lagi. Untuk positif, yaitu menambahkan sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti teguran. Untuk negatif, mengambil sesuatu yang menyenangkan, misalnya mencabut hak bermain. Lalu yang terakhir ada extinction atau punahnya perilaku. Di sini maksudnya perilaku berhenti karena tidak ada lagi mendapat penguatan. Salah satu eksperimen terkenal Skinner adalah menggunakan Skinner Box, yaitu kotak khusus yang digunakan untuk mempelajari perilaku hewan seperti tikus dan burung merpati. Untuk penguatan positif, yaitu tikus dalam kotak belajar menekan tuas untuk mendapatkan makanan. Lalu untuk penguatan negatif, yaitu burung merpati belajar mematuk tombol sesuai pola tertentu untuk menghindari sengatan listrik. Nah, Skinner juga memperkenalkan teknik shaping, yaitu membentuk perilaku secara bertahap dengan memberi penguatan untuk setiap langkah kecil menuju perilaku yang diinginkan. Contohnya melatih anjing duduk dengan memberi hadiah setiap kali ia mendekati posisi duduk yang benar. Lalu yang terakhir ada Albert Bandura yang merupakan seorang psikolog asal Kanada Amerika yang lahir pada tahun 1925 dan meninggal pada tahun 2021. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh utama psikologi modern yang mengembangkan teori pembelajaran sosial. Bandura percaya bahwa kita belajar melalui observasi dan imitasi terhadap perilaku orang lain, terutama jika perilaku tersebut menghasilkan konsekuensi yang positif. Teori ini menambahkan pentingnya aspek kognitif, yaitu bagaimana kita berpikir dan memproses informasi dalam belajar. Bandura menjelaskan bahwa kita sering belajar dari model, yaitu orang-orang yang kita amati. Ada 4 proses dalam observational learning. Yang pertama ada attention atau perhatian, yaitu kita harus fokus pada perilaku model. Lalu yang kedua ada retention atau penyimpanan, yaitu kita harus mengingat apa yang dilakukan model. Yang ketiga ada reproduction atau reproduksi, kita mencoba meniru perilaku tersebut. Lalu yang terakhir ada motivation atau motivasi, yaitu kita hanya meniru jika ada alasan atau motivasi, seperti penghargaan atau manfaat. Salah satu
satu eksperimen terkenal Bandura adalah Bobo Doll eksperimen. Anak-anak menonton orang dewasa memukul boneka Bobo. Anak-anak yang melihat model agresif lebih cenderung meniru perilaku tersebut. Eksperimen ini menunjukkan bahwa anak-anak belajar perilaku agresif hanya dengan mengamati. Bandura juga memperkenalkan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan.